pertama ada pendahuluan. Perang Banjar adalah konflik bersenjata antara rakyat Kesultanan Banjar melawan penjajahan Belanda yang berlangsung dari tahun 1859 hingga 1905. Perang ini dipicu oleh campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan dan keinginan untuk menguasai sumber daya alam di Kalimantan Selatan. Perang Banjar berakhir dengan kekalahan pihak Banjar dan penghapusan Kesultanan Banjar oleh Belanda. Latar belakang perlawanan masyarakat Banjar. Sebab umum, campur tangan Belanda dalam urusan kesultanan. Belanda secara bertahap memperdalam campur tangannya dalam urusan internal Kesultanan Banjar, termasuk mengatur pangkatan sultan dan mengeksploitasi sumber daya alam seperti batu bara. Monopoli perdagangan Belanda melakukan dan akhirnya berniat menguasai tambang batu bara di wilayah Banjar yang merugikan rakyat dan pedagang lokal. Eksploitasi rakyat. Rakyat Banjar menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan penguasa kesultanan yang semakin menambah ketidakpuasan. Sebab khusus perebutan tahta kesultanan. Setelah Sultan Adam wafat, muncul 3 calon penerus, Pangeran Hidayatullah, Pangeran Anom, dan Pangeran Tamijidillah. Dukungan Belanda terhadap Pangeran Tamjidillah. Belanda secara sepihak menobatkan Pangeran Tamjidillah sebagai sultan, yang ditolak oleh rakyat karena Pangeran Hidayatullah dianggap lebih berhak dan Sultan Tamjidillah dianggap lemah serta pro-Belanda. Pembubaran kesultanan. Setelah mencopot Pangeran Tamjidillah dari tahta, Belanda kemudian membubarkan Kesultanan Banjar yang semakin memicu kemarahan rakyat. Kronologi perang. Yang pertama, pecahnya perang 1859. 1859 menjadi tahun penting. Ketidakpuasan rakyat meledak menjadi perang terbuka. 1 Januari 1859, rakyat Banjar di bawah pimpinan Pangeran Antasari mulai mengobarkan perlawanan. 28 April 1859, serangan besar terjadi terhadap tambang batu bara Oranje, Nusau, dan Pengaron yang dikuasai Belanda. Rakyat menyerbu benteng Belanda, pos militer, dan pusat perdagangan di Martapura, tanah laut, hingga Barito. Pangeran Antasari lalu memproklamasikan dirinya sebagai Sultan Banjar yang sah, menggantikan Tamjidillah yang dianggap sebagai boneka Belanda. Yang kedua, Kesultanan Banjar dihapuskan 1860. Melihat semakin meluasnya perang, Belanda mengambil langkah tegas. 11 Januari 1860, Belanda secara resmi menghapus Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayatullah ditangkap lalu dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Tetapi rakyat tidak menyerah. Perlawanan beralih menjadi perang rakyat di berbagai daerah pedalaman. Yang ketiga, puncak perlawanan di tahun 1861 sampai 1862. Perlawanan semakin meluas di Barito, hulu sungai, Martapura, dan pedalaman Kalimantan. Pangeran Antasari memimpin langsung peperangan bersama panglima-panglima seperti Demang Lehman dan Tumenggung Surapati. Pasukan rakyat menyerang benteng, pos perdagangan, dan jalur sungai yang dikuasai Belanda. Namun pada 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari wafat karena wabah kolera. Yang keempat, kejatuhan Demang Lehman 1864. Setelah Antasari wafat, perlawanan diteruskan oleh putranya Sultan Muhammad Seman dan tokoh-tokoh lainnya. Demang Lehman, panglima gagah berani dari Martapura dan tanah laut, memimpin pasukan dengan gigih. Namun ia akhirnya ditangkap Belanda. 27 Februari 1864, Demang Lehman dihukum digantung di Martapura. Peristiwa ini mengejutkan rakyat, tapi semangat perlawanan tetap menyala. Yang kelima, perlawanan gerilya 1866 sampai 1880. Setelah tokoh-tokoh besar gugur, rakyat Banjar tidak menyerah. Tumenggung Surapati memimpin perang gerilya di hutan-hutan Kalimantan setelah dan Barito.
Pasukannya menyerang secara tiba-tiba lalu mundur ke pedalaman. Belanda Kesultanan menaklukkan perlawanan ini karena medan hutan yang sulit. Meskipun begitu, kekuatan rakyat semakin melemah akibat keterbatasan senjata dan logistik. Yang keenam, Sultan Muhammad Seman dan akhir perang 1890 sampai 1905. Setelah dewasa, Sultan Muhammad Seman, putra Pangeran Antasari, mengambil alih kepemimpinan perlawanan. Ia mencoba menyatukan kembali pasukan di Barito dan pedalaman. Walaupun kekuatan semakin kecil, ia tetap melawan Belanda hingga akhir hayat. 1905, Sultan Muhammad Seman gugur dalam pertempuran di Barito. Dengan wafatnya Sultan Muhammad Seman, Perang Banjar berakhir. Sejak itu, Kalimantan sepenuhnya dikuasai Belanda. Pangeran Hidayatullah II menentang intervensi Belanda. Pangeran Hidayatullah menentang keras campur tangan Belanda dalam urusan internal kesultanan, terutama terkait pengangkatan sultan yang baru setelah Sultan Adam wafat. Penggerak perang, ia menjadi salah satu tokoh sentral dalam menggerakkan Perang Banjar dengan menyatukan masyarakat dan bangsawan untuk melawan Belanda yang mengangkat Tamjidillah II secara sepihak. Pemimpin perjuangan, Pangeran Hidayatullah II memimpin perjuangan rakyat Banjar dan Dayak melawan penjajah Belanda. Bahkan ia dinobatkan sebagai sultan oleh para panglima perang pada masa tersebut. Pelaku strategis perang gerilya. Bersama Pangeran Antasari, ia melakukan perlawanan secara gerilya, membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan untuk menghambat gerak pasukan Belanda. Korban penangkapan dan pengasingan. Setelah melakukan perlawanan sengit, Pangeran Hidayatullah II akhirnya berhasil ditangkap oleh Belanda melalui tipu muslihat dan kemudian diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat pada tahun 1862. Pangeran Antasari. Peran Pangeran Antasari memimpin perlawanan. Ia memimpin rakyat dan Panglima Banjar untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda yang dimulai pada tahun 1859. Menyatukan suku-suku. Pangeran Antasari berhasil mempersatukan berbagai suku Dayak di Kalimantan Selatan yang menjadi kekuatan besar untuk melawan dominasi Belanda. Memimpin serangan terhadap tambang batubara Belanda di Pengaron, menyerang pos-pos Belanda lainnya dan berhasil meledakkan kapal Belanda, melaksanakan taktik perang gerilya dengan membuat benteng pertahanan dan kerajaan darurat, membentuk pemerintahan darurat. Ketika situasi terdesak, ia membentuk pemerintahan darurat Kesultanan Banjar, menerima gelar pimpinan tertinggi. Pada 14 Maret tahun 1862, ia dinobatkan menjadi pimpinan tertinggi Kesultanan Banjar dengan gelar penembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Menolak tawaran Belanda. Ia menolak keras tawaran perundingan dari Belanda yang menjanjikan kemewahan karena ia ingin mengusir Belanda sepenuhnya. Demang Lehman. Peran Demang Lehman memimpin perlawanan gerilya. Demang Lehman memimpin pasukan secara gerilya dengan taktik serangan kilat yang cepat dan keluar masuk hutan, membuat Belanda kesulitan. Memimpin serangan besar, ia memimpin serangan terorganisir terhadap pos-pos Belanda di Martapura dan Pengaron pada April tahun 1859, serta serangan ke Keraton Bumi Slamet yang diduduki Belanda. Merebut benteng Belanda. Demang Lehman berhasil merebut benteng Tabanio dari tangan Belanda dan mempertahankannya dari serangan balasan. Memotivasi dan menghimpun kekuatan. Kepemimpinannya yang karismatik dan keberaniannya dalam melawan Belanda berhasil mengumpulkan massa dan membangkitkan semangat perjuangan rakyat Banjar. Membebaskan Pangeran Hidayatullah. Demang Lehman juga merencanakan serangan untuk membebaskan Pangeran Hidayatullah yang ditangkap Belanda, meskipun akhirnya pangeran kembali ditangkap. Kolonel A.J. Anderson, panglima tertinggi di awal perang. Anderson menjabat sebagai panglima tertinggi pasukan Belanda pada fase awal Perang Banjar.
menggantikan posisi sebelum Gustav Perspeek mengambil alih pada pertengahan 1859, menekan perlawanan Banjar. Di bawah komandonya, pasukan Belanda berusaha menekan perlawanan rakyat Banjar yang dipimpin oleh Antasari dan Hidayatullah, terutama setelah rakyat Banjar menyerbu tambang batu bara milik Belanda. Keterlibatan dalam polemik suksesi. Anderson secara aktif terlibat dalam polemik suksesi Kesultanan Banjar, di mana Belanda berusaha mengamankan posisi Sultan Hidayatullah untuk meredam perlawanan. Namun upaya ini ditolak mentah-mentah oleh Hidayatullah dan bangsawan Banjar lainnya. Presiden E.F. Graaf von Benedem Tecklenburg. Penobatan Pangeran Tamjidillah II pada tanggal 3 November tahun 1857 atas nama Belanda. Presiden Benedem Tecklenburg secara sepihak menobatkan Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar. Pengabaian Pangeran Hidayatullah II. Penobatan ini mengabaikan hak Pangeran Hidayatullah II yang seharusnya diakui sebagai Sultan karena dukungan dari istana dan isi surat wasiat Sultan Adam. Memicu protes dan perlawanan. Keputusan sepihak ini menimbulkan protes besar dan memicu gerakan perlawanan dari Pangeran Hidayatullah dan masyarakat Banjar. Gustav Perspeek. Kepemimpinan militer. Ia adalah seorang mayor dan kemudian menjadi seorang jenderal yang memimpin ekspedisi militer Belanda di Hindia Belanda, termasuk dalam Perang Banjar. Kemenangan dalam pertempuran. Perspeek berhasil memimpin pasukannya meraih serangkaian kemenangan atas Pangeran Antasari dan para pemberontaknya. Kecakapan dan keberanian. Ia dikenal karena kecakapan dan keberaniannya di medan perang, sebuah kualitas yang diakui melalui penghargaan militer Williams Order yang diterimanya. Dampak positif dan negatif. Dampak positif utama dari Perang Banjar adalah lahirnya nilai-nilai keteladanan seperti optimisme, strategi perlawanan yang cerdas, keteguhan pantang menyerah, kesabaran perang gerilya, dan kepemimpinan yang kuat. Seperti yang dicontohkan oleh Pangeran Antasari, perang ini juga memperkuat persatuan dan solidaritas rakyat Banjar dan Dayak serta menumbuhkan rasa nasionalisme yang menjadi modal penting dalam perjuangan melawan penjajahan di masa mendatang. Dampak negatifnya, hilangnya kekuasaan dan pembubaran Kesultanan Banjar, hilangnya wilayah kekuasaan Banjar kepada Belanda, banyaknya korban jiwa dan tokoh pejuang yang tewas, seperti Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II yang dibuang. Terpecahnya masyarakat Banjar akibat politik adu domba Belanda, serta menurunnya jumlah penduduk dan adanya posisi subordinasi bagi masyarakat Banjar di bawah kekuasaan kolonial. Pengaruh bagi masyarakat di masa depan. Ada penghapusan kekuasaan kerajaan. Belanda berhasil menaklukkan Kesultanan Banjar, menghapuskan statusnya sebagai kerajaan, dan membubarkan pemerintahan di bawah kesultanan. Lalu ada penguasaan wilayah. Pemerintah kolonial Belanda menguasai sepenuhnya wilayah Kalimantan Selatan sebagai hasil dari kemenangan dalam Perang Banjar. Lalu ada penguatan semangat nasionalisme. Meskipun kalah, perjuangan gigih masyarakat Banjar di bawah Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II menunjukkan keberanian dan semangat perlawanan terhadap penjajah yang menjadi inspirasi bagi gerakan perlawanan di kemudian hari. Manfaat bagi masyarakat di masa depan. Pembelajaran dari nilai-nilai perjuangan seperti pantang menyerah, kepemimpinan yang kuat, optimisme dalam menghimpun kekuatan, dan kesabaran dalam taktik gerilya, serta pemahaman akan pentingnya persatuan dan kehati-hatian terhadap politik adu domba untuk menjaga keutuhan bangsa dalam menghadapi tantangan modernisasi dan pertahanan identitas diri. Since the
jiwa